Jadi aku kirimkan ke juga ini Pak Kamil punyaku. Ada salah satu siswa yang apabila saya masuk di kelasnya, dia kurang semangat belajar. Bahkan tugasnya pun jarang untuk dikerjakan. Itu yang membuat saya pusing untuk menghadapinya. Oh, baik Bu Sri. Tadi Ibu katakan bahwa ada salah satu siswa Ibu yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab masalah itu? Sudah Bu, bahkan saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak suka pelajaran Ibu. Lalu dari pengamatan Ibu, kenapa dia tidak menyukai mata pelajaran Ibu? Jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung pada anak tersebut, ternyata dia kurang suka belajar matematika karena banyak rumus-rumus yang harus dia ketahui, sehingga anak tersebut malas belajar matematika. Begitu Bu, berdasarkan pengamatan. Ya. Terus kira-kira kondisi apa atau aku dulu setelah aku sih baca. Kira-kira kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari masalah yang Ibu hadapi saat ini? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah Ibu Sri sudah melakukan peningkatan motivasi belajar anak tersebut? Sudah meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Sehingga anak kurang semangat untuk mengikuti pelajaran saya yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang saya akan lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Melakukan icebreaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat belajar dengan saya. Pasbar. Tunggu Budi. Oke. Lanjut, Maki. Ya, Budi, ada tadi tamuku. Minta maaf, Kak Di. Lanjut, Kak. Baiklah, Ibu. Apa kira-kira metode yang pernah mulai, Mika? Sudah kita mulai ya? Ya, Pak. Oke, baik. Suara saya terdengar jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, para calon guru penggerak yang saya hormati, yang saya banggakan, terkhusus pengajar praktiknya yang sempat mendampingi para CGP-nya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, satu kesyukuran yang sangat luar biasa hari ini atau pagi hari ini kita masih dipertemukan di ruang kolaborasi untuk sesi kedua, yaitu praktik coaching Bapak dan Ibu. Tentu Bapak dan Ibu sudah berlatih entahkah itu kemarin sampai dengan malam hari, bahkan pagi-pagi mau dimulai sesi kita masih ada yang berlatih gitu Bapak dan Ibu. Jadi sangat luar biasa antusiasmenya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak sekalian, kita memulai sesi hari ini dan saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terus semangat Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke modul 2.3 hari kedua sesi praktiknya Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan gimana Bapak dan Ibu, sehat semua? Alhamdulillah Pak. Sehat. Gimana semangatnya Bapak dan Ibu? Semangat pagi Pak. Semangat pagi ya. Semangat Pak.
Mudah-mudahan semangatnya sangat luar biasa hari ini dan untuk melaksanakan praktik coachingnya hari ini. Mungkin yang galau itu persoalan rekaman video gitu ya. Nah, karena dari tadi pagi jam berapa masuk room, yang digosip-gosipkan itu video dan sebagainya. Bahkan ada yang sudah mau menyerah duluan gara-gara video nih hari ini, rekaman video. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mari kita sama-sama berdoa ya Bapak dan Ibu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Langsung saja Bapak dan Ibu, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama itu 1,5 jam. Jadi tidak ada sesi presentasi Bapak dan Ibu, yang ada langsung sesi praktik Bapak dan Ibu. Jadi mekanismenya adalah masing-masing coach ya, masing-masing coach yang berperan sebagai coach, yang nanti berperan sebagai coach itu diberikan kesempatan untuk melakukan praktik coaching selama maksimal 7 menit. 7 menit. Nah, jadi saya ambil langsung contohnya. Nah, Ibu Andi Dewi menjadi coach. Siapa coachingnya Bu Andi Dewi? Coachingnya Kamil, Bu Pak. Pak Kamil. Nah, berarti Pak Kamil. selama proses coaching yang dilakukan oleh Pak Ibu Andi Dewi dengan Pak Kamil itu 7 menit, maksimal 7 menit. Nah, nanti Pak Kamil lagi yang menjadi coachnya, maka Pak Kamil juga punya waktu maksimal 7 menit. Begitu, Bapak dan Ibu. Jelas ya, Bapak dan Ibu? Jelas, Oke. Pak. Kalau jelas, maka saya akan memastikan Bapak dan Ibu semuanya hadir dulu, ya, supaya tidak ada yang tertinggal nilainya karena ini penilaian langsung ya Bapak dan Ibu. Oke, siapa yang sudah siap pertama? Pasangan siapa nih yang siap pertama? Bu Andi Sri. Bu Andi Sri dengan siapa Bu Andi Sri? Dengan Ibu Elmi. Bu Elmi coachnya, saya coachingnya. Saya yang di coaching. Oh, siapa Ibu coachnya duluan? Elmi, Pak. Oh, Ibu Elmi dulu. Nanti setelah Ibu Elmi Gantian. baru Ibu Andi Sri lagi yang menjadi coachnya. Iya, Iya, Pak. gantian. Iya. Oke. Jangan Iya, Pak. lupa Bapak dan Ibu untuk merekam. Jangan lupa Bapak Ibu untuk merekam layar sebagai bukti nantinya yang akan diupload di LMS-nya Bapak dan Ibu. Oke? Baik. Sekarang saya serahkan ke pasangan yang sangat fenomenal ya, yaitu Ibu Andi Sri dengan Ibu Elmiwati Asis untuk praktik coaching. Jadi setiap selesai coaching diputus rekamannya, setiap selesai coaching itu supaya tidak terlalu banyak. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Mau bantu merekam, siapa bantu merekam? Bu Andi Dewi, Pak. Oke, silakan diatur saja ya. Yang penting ada rekamannya. Oke, silakan. Jadi mulai Pak ya. Ini lah Pak Tira. Anu ke Indadek dulu. Ya. 1, 2, 3 mulai. Assalamualaikum Ibu Andi Sri. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya lihat Ibu sedang galau, lagi banyak pikiran sepertinya. Ibu punya masalah apa? Iya Bu, betul. Saya ada permasalahan dengan salah satu siswa di kelas 11. Sebenarnya saya ingin curhat ke Ibu. Oh,
Silahkan Ibu, silahkan dikemukakan. Jangan sungkan-sungkan untuk membicarakan permasalahan yang Ibu alami. Silahkan, sedang mengalami masalah apa Ibu? Begini Bu, ada salah satu siswa saya yang apabila saya masuk di kelasnya, dia kurang semangat belajar. Bahkan tugasnya pun jarang untuk dikerjakan. Itu yang membuat saya pusing untuk menghadapinya. Oh, baik Bu, tadi Ibu Sri bilang Ibu sedang menghadapi masalah yaitu siswa Ibu kurang semangat dalam belajarnya dan jarang mengikuti mata pelajaran Ibu sehingga itu menjadi kendala buat Ibu. Terus apakah Ibu sudah menelusuri penyebab semua masalah itu? Sudah Bu, bahkan saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak suka pelajaran Ibu. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran Ibu? Jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung pada anak tersebut, ya, ternyata dia kurang suka belajar matematika karena banyak rumus-rumus yang harus diketahui. Sehingga anak tersebut malas belajar matematika. Itu sih Bu, berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari kondisi anak ini? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti murid-murid lainnya. Apakah Ibu Sri yang Ibu lakukan, apakah sudah meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak kurang semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, melakukan ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat belajar dengan saya. Luar biasa sekali Ibu Sri. Kira-kira metode yang Ibu lakukan selanjutnya apa saja yang mencerminkan Ibu Sri? Yang Ibu lakukan apakah itu termasuk langkah-langkahnya bagaimana, susunan perencanaannya bagaimana? Metode yang saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan permainan konsentrasi, yang dimana apabila anak tersebut tidak konsentrasi maka akan mendapatkan pertanyaan dari saya yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan. Jadi secara tidak langsung anak-anak sudah menerima materi dengan main games. Kemudian yang saya akan lakukan yaitu akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga memperbanyak ice breaking, memilih media pembelajaran yang sangat menarik, serta mengupdate informasi terkait cara belajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran. Mati speakernya Bu Elmi. Oh, dari luar biasa sekali Ibu Sri langkah-langkah yang telah Ibu susun. Kemudian dari langkah-langkah ini, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari jika membutuhkan bantuan, Ibu membutuhkan bantuan dari mana? Iya Bu, saya membutuhkan bantuan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan bantuan dari, kemudian saya akan membicarakan juga pada, mengkomunikasikan ini pada wali murid atau orang tua siswa Bu. Bagus sekali Bu. Terus kira-kira berapa lama waktu Ibu butuhkan untuk mengaplikasikan rencana Ibu ini? Sepertinya saya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Mungkin hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja pencapaiannya membutuhkan waktu yang lama. Bagus, iya Bu. Saya rasa juga seperti itu. Karena jika terlalu lama, maka siswa ini juga akan dirugikan. Terus Ibu memiliki komitmen apa untuk dapat melakukan penilaian dari pencapaian dari rencana yang telah Ibu lakukan?
saya akan konsisten terus-menerus belajar mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Baik Ibu, saya mendoakan semoga rencana-rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar sehingga pada akhirnya nanti siswa Ibu dapat sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Kemudian saya juga mendoakan semoga Ibu selalu sehat dan terus termotivasi untuk melakukan semua tugas-tugas Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sharing-sharing ini bersama saya, Ibu? Saya lega dan senang sekali, Bu, karena saya telah menemukan solusi dari perbincangan tadi. Oh, syukur Alhamdulillah, Ibu. Jika Ibu sudah merasa lega dan mendapatkan solusi dari masalah Ibu. Ya, terus Ibu, saya berharap Ibu tetap bersemangat untuk mengikuti semua rencana dan langkah-langkah Ibu selanjutnya. Saya Iya, pun Bu. senang berbicara dengan Ibu, telah sering sharing dengan Ibu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami bagaimana itu tadi yang ini yang tidak terrekord? Yang tidak ada suara. Siapa yang tidak ada suaranya kah? Kita. Adakah? Oke, baik. Tidak perlu Bisa galau diulang? ya, Bu Andi. Bisa diulang, Tidak perlu Pak. galau. Oke. Pak, bisa diulang kah? Nanti kalau ada waktu bisa diulang. Kita selesaikan dulu semua. Sekarang gilirannya Bu Andi Sri jadi coachnya. Naura, pindah ke situ, pindah ke situ, pindah. Jadi mana-mana. Iya, Pak. Oke, sekarang gilirannya Bu Andi Sri. Salam. Iya, Pak. Mana Maki Belmi? Bu Elmi. Iya, tunggu Bu, tunggu. Oh iya, buka kamera tak? Bagus nih, Bu Elmi. Mana rekor? Bu Andi. Sudah? Oke. Assalamualaikum Bu Elmi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah kabarnya baik Bu, tapi saat ini saya sedang lebih banyak pikiran Ibu. Ada apa Bu Elmi? Apa ada masalah? Iya Ibu, saya jika perlu saya meminta waktu Ibu sedikit untuk sharing dan berbincang-bincang dengan Ibu mengenai masalah saya ini, Bu. Dengan Bisa, senang hati, Bu. Ya, saya bersedia. Apa masalah Ibu? Begini, Bu, di kelas saya ada siswa yang jika pelajaran agama Islam, Ibu, siswa ini tidak masuk di sekolah. Dan ini sudah berlangsung selama 1 bulan, Ibu. Makanya saya merasa khawatir akan kondisi anak tersebut. Setelah saya mendengar masalah yang Ibu hadapi, apakah Ibu Elmi sudah melakukan identifikasi masalahnya? Sudah Ibu, saya sudah mengidentifikasi masalahnya, yaitu anak tersebut tidak masuk ke sekolah kalau pelajaran agama Islam karena anak ini ternyata kesulitan dalam menghafal, Bu. Dan anak ini mengatakan bahwa setiap pelajaran agama dia selalu disuruh menghafal. Makanya dia merasa terbebani untuk ke sekolah. Begitu, Ibu. Apakah Ibu Elmi sudah melakukan pendekatan dengan siswa tersebut? Alhamdulillah sudah, Ibu. Saya sudah memanggil anak itu dan berbicara hati ke hati, berbicara berdua. Dan dari situlah saya dapat mengambil kesimpulan bahwa anak ini ternyata memiliki kemampuan menghafal itu yang kurang. Dia tidak suka menghafal, Ibu. Begitu ya. Lalu apa langkah Ibu selanjutnya?
langkah saya selanjutnya, saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua siswanya, kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan guru bidang studinya, yang guru agamanya khususnya, dan kemudian saya juga akan berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu. Jadi apa harapan dan kondisi ideal yang ingin Ibu capai dari siswa tersebut? Saya mengharapkan anak ini nantinya dapat mengikuti pelajaran agama Islam tanpa takut lagi ke sekolah gara-gara menghafal. Saya juga berharap nantinya anak ini memiliki mental yang kuat, bahwa pada nantinya pada saat dia dewasa kelak, apapun masalah yang dia hadapi, dia tidak boleh menghindari dari masalah ini, Bu. Begitu ya, Bu. Iya. Apakah Ibu sudah memikirkan langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai harapan anak itu? Sudah, Ibu. Saya sudah berbicara dengan menyusun langkah-langkahnya. Yang pertama, saya berinisiatif berbagi praktik baik dengan guru pendidikan agamanya, yaitu dengan memperlihatkan berbagai macam video pembelajaran yang menyenangkan, yang tanpa membebani siswa dengan menghafal, misalnya dengan menggunakan YouTube, Bu. Saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa bahwa tolong didampingi anaknya pada saat menggunakan YouTube dan memutarkan surah-surah yang ditugaskan untuk dihafal. Jadi kalau misalnya lewat YouTube kan lebih sering didengar, akan lebih mudah untuk dihafal. Begitu, Iya. Bu. Langkah yang Ibu ambil sudah benar. Dan saya salut dengan Ibu karena sangat memikirkan perasaan dari Ibu guru agama tersebut. Saya menyarankan Ibu untuk membangun komunikasi yang baik dengan guru agama itu, karena Ibu ini partner kerja yang sama, ingin menghasilkan peserta didik yang cerdas, terampil dan bahagia. Iya, Ibu. Terima kasih atas sarannya, Ibu. Saya juga berharap komunikasi kami antar rekan guru ini berjalan dengan baik, Ibu. Iya, Bu. Apakah Ibu Elmi membutuhkan dukungan? Iya, Ibu Bu. mengharapkan dukungan dari siapa? Betul, saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, dari orang tua siswa, dan rekan-rekan guru, Bu. Rekan guru sejawat. Ya, kapan Ibu akan mulai menerapkan langkah-langkah ini, Bu? Saya akan mulai menerapkan secepatnya, Ibu, karena semakin lama maka anak ini akan semakin tertinggal dalam hal pelajaran yang lain. Kemudian anak ini juga nantinya takutnya anak ini akan semakin malas ke sekolah, Ibu. Begitu ya, Bu. Jadi selanjutnya apa komitmen yang Ibu pegang agar rencana dan langkah-langkah Ibu itu dapat terlaksana dengan baik? Komitmen saya, Bu, saya akan terus melakukan praktik baik. Kemudian saya akan terus membangun hubungan komunikasi yang baik dengan rekan-rekan guru. Kemudian saya akan lebih mendekatkan diri kepada anak-anak saya, peserta didik saya, sehingga saya dapat mengidentifikasi apa masalah yang mereka hadapi. Baik, Bu, saya doakan semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Dan sekarang bagaimana perasaan Ibu? Sudah sangat lega, Ibu, setelah membicarakan masalah saya dengan Ibu. Saat ini saya sudah mendapatkan inspirasi dan solusi untuk permasalahan saya ini. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama, Bu. Ya, saya senang juga berbincang sama Ibu dengan senang hati. Kalau ada apa-apa, ya silakan sharing ke saya. Ya, Terima sehat kasih dan banyak, Ibu. bahagia selalu ya, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Saya permisi dulu, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih, keren nih pasangan yang fenomenal ini berdua nih. Oke. Kita berikan dulu aplaus untuk dua pasangan kita. Oke, selanjutnya siapa nih? Pak Jamal. Pak Jamal siapa nih? Iya, Pak Jamal, Pak. Sama Ibu Suka. Iya. Dengan Ibu Suka. Bu Suka di mana, Bu Suka? Bu Suka. Tidak ada Bu Suka. Yes, Pak Jamal. siapa? Hai, Bu Suka.
Ada Sampai deh sayang. Nah, oke. Siap, Pak Jamal dulu yang jadi topiknya atau Bu Suka dulu? siap Bu Suka. Siap Pak, iya siap. Oke, Siap. silakan. Jaringanku kurang. Iya. Tidak dengar ja. Halo. Iya, Tidak dengar suaraku Pak. iya, terdengar Ibu. Iya. Saya coach Bu Sri, kita coaching. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal, apakah hari ini kita apakah hari ini saya tidak mengganggu Pak? Waktu Bapak. Tidak Bu, alhamdulillah tidak mengganggu. Ada apa Bu? Ada yang Iya. saya bisa bantu Kalau Bu? begitu, ada Pak, saya lagi punya masalah saat ini Pak, dan saya ingin berbincang sama Bapak. Masalah saya, iya. Masalah saya Pak, saya mempunyai siswa saya itu jarang masuk di kelas, dia malas Pak, selalu terlambat. Oh iya. Kira-kira Ibu menghadapi masalah ini sudah lama atau baru Bu? Pantas Ibu kelihatan agak cemas, gelisah. Iya betul Pak. Hampir 1 bulan ini Pak, siswa saya itu begitu, jarang masuk di kelas. Makanya saya itu kelihatan seperti itu di saat-saat ini karena memikirkan siswa saya yang begitu, ia tidak peduli dengan pelajarannya. Oh iya Ibu. Kira-kira Ibu, apa yang terbenak di pemikiran Ibu untuk solusi atau langkah-langkah ke depan yang Ibu pikirkan tentang masalah ini? Iya, terbenak sih di pikiran saya bagaimana kira-kira anak saya ini bisa masuk di kelas untuk belajar seperti biasa. Karena selama ini saya tunggu-tunggu dia tidak pernah muncul setiap saya masuk di kelasnya karena kebetulan saya guru agama. Jadi saya itu hanya 1 kali 1 minggu masuk di kelas. Dan dia itu jarang masuk. Makanya saya ini punya masalah berat buat saya. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira Ibu sudah memikirkan langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk keluar dari masalah ini, Bu? Atau Sudah, ada? Pak. Iya. Coba Iya, Ibu sudah, Ibu kemukakan. Iya, yang pertama itu saya akan menemui anak itu bahwa apa penyebabnya sehingga dia jarang masuk di kelas. Yang kedua, saya akan menemui orang tuanya kalau bisa seperti itu, Pak. Rencana saya Oh, ke iya. depannya. Alhamdulillah, Ibu sudah memikirkan secara matang. Dan kapan Ibu kira-kira bisa memulai atau melakukan langkah-langkah itu, Bu? Iya, secepatnya sih besok. Kalau enggak ada masalah besok saya akan temui anak tersebut agar mereka datang ke sekolah untuk masuk belajar seperti biasa, seperti teman-temannya yang lain agar pelajarannya tidak terlambat. Wah, alhamdulillah, Ibu sudah memikirkan dengan matang. Apa kira-kira Ibu komitmen yang bisa Ibu lakukan terhadap masalah itu? Iya, saya akan sampaikan kepada siswa saya bahwa komitmen kita sudah ada kesepakatan kita bahwa setiap mata pelajaran agama kita akan masuk belajar tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang kita lakukan. Itu komitmen saya yang pertama pada siswa saya, Pak. Alhamdulillah, Ibu sudah mengalami masalah dan sudah memecahkan masalah tersebut. Dan sekarang Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah menemukan solusi, setelah berbincang-bincang, melewati diskusi ini? Gimana Bu perasaan? Alhamdulillah, perasaan saya sudah lega Pak. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas apa yang Bapak
sampaikan kepada saya. Semoga itu membuat saya semakin bisa mengoreksi diri ke depannya, dan alhamdulillah terima kasih Pak atas masukan-masukannya. Sama-sama Bu, ya semoga Ibu bisa menerapkan secepatnya supaya tidak berlarut, dan alhamdulillah Ibu sudah tenang. Gimana? Sudah lega Bu ya? Iya, sudah lega perasaan saya Pak. Terima kasih banyak. Saya sekarang sudah merasa senang, merasa ya rileks seperti biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Dan cukup sekian ya Pak bincang-bincang kita pada pagi hari ini, dan saya akhir. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sekarang gantian. Silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi. Apakah hari ini ada waktu Ibu yang bisa saya gunakan untuk berbincang-bincang sebentar Bu? Saya mau melakukan. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak, bisa. Saya sekarang lagi istirahat, jadi bisa. Silakan Pak. Masalah apa Pak? Terima kasih Bu. Jadi mari kita Bu membicarakan, kebetulan saya punya masalah Bu. Jadi yang saya hadapi selama ini sudah berlangsung 3 bulan. Jadi saya punya siswa pertama masuk sekolah hadir, kemudian selanjutnya 2 minggu baru hadir lagi, kadang 1 bulan baru hadir lagi, dan kadang 1 minggu full. Nah, itu masalah yang saya hadapi sekarang Bu, dan saya sangat pusing gimana cara mengatasinya Bu. Boleh Ibu memberikan iya Pak. Masalah Bapak ya berat juga ya menghadapi siswa seperti itu. Apakah Bapak sudah memikirkan penyebab sehingga anak tersebut bisa seperti itu? Kadang datang, kadang tidak. Apakah Bapak sudah menelusurinya atau bagaimana? Ya, saya sudah mencoba beberapa hal, namun belum berhasil. Tapi ada satu hal yang terpikir di benak saya yang belum saya lakukan, ya itu Bu. Jadi yang terbenak di pikiran saya akan mencoba mendekati siswa tersebut, dan insya Allah akan saya datangi rumahnya dan ketemu Seperti dengan apa orang tuanya kalau masih ada. pendekatan yang bisa Bapak? Oh iya. Jadi pendekatan yaitu pendekatan mengenai seperti dijadikan sebagai teman, dijadikan sebagai anak sendiri, ya, dijadikan sebagai ya banyak hal. Tapi yang utama karena dia jarang hadir, jadi saya harus kunjungi dulu ke rumahnya, mencari apa kendala masalah yang dihadapi anak tersebut. Apakah Bapak membutuhkan dukungan untuk mengatasi anak tersebut? Iya Bu, saya barangkali sangat membutuhkan dukungan, baik dukungan dari teman sejawat, kepala sekolah, lebih-lebih dukungan dari orang tua atau wali siswa. Kebetulan siswa saya ini orang tuanya sudah tidak ada, sudah pergi merantau, dan dia tinggal, ini konfirmasi dari tetangganya waktu saya coba belum ke rumahnya, dia katanya tinggal di rumahnya tante omnya, begitu Bu. Kapan sih rencana Bapak
untuk menemui anak tersebut dan konfirmasi ke keluarganya. Jadi mungkin secepatnya Bu, dalam waktu dekat ini saya akan mencoba tembus ke rumahnya dan menemui karena saya sudah tahu alamatnya. Ya, ini kemarin saya mencoba mencari, tapi tetangganya yang saya temukan kosong rumahnya. Jadi insya Allah saya akan terus berusaha menemui orang tua atau walinya. Ya, seperti itu Bu yang saya harus tempuh agar bisa terkendali kembali. Bagus deh kalau Bapak sudah menemukan solusinya untuk bertemu dengan anak tersebut. Semoga apa yang Bapak lakukan bisa tercapai dengan baik dan apakah yang Bapak akan lakukan jika nanti bertemu dengan anak tersebut? Apa komitmen yang Bapak akan lakukan bersama dengan anak ataupun keluarganya atau walinya? Jadi ada pun langkah atau komitmen yang bisa saya lakukan terhadap anak tersebut. Yang pertama, ya, membujuk, mengajak, memberikan motivasi, menggali masalah yang dihadapi, kemudian memenuhinya, baik pemenuhan kebutuhan di rumah maupun pemenuhan kebutuhan pendidikan di sekolah. Jadi terkait hal itu yang di rumah saya sarankan kepada walinya untuk dipenuhi, dan di sekolah insya Allah saya akan berusaha kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejauh untuk memenuhi kebutuhan apa yang diharapkan anak tersebut. Seperti itu Bu. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Semoga anak tersebut cepat datang di sekolah dan Iya Bu. bagaimana perasaan Bapak jika pada saat ini? Ya, alhamdulillah Bu. Setelah berbincang-bincang dengan Ibu, setelah melakukan course dan coaching, perasaan saya sangat senang, lega. Terasa setelah ini sudah terbuka. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Dan untuk waktu dan tempat serta kesempatan Ibu saya ucapkan terima kasih. Dan sudah selesai Bu, ya saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan bisa saya lakukan di secepatnya. Terima kasih dan saya akhiri Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren, luar biasa. Terima kasih Pak Jamal dan Ibu Kawati. Sama-sama Pak. Sama-sama Pasangan Pak. siapa? Bu Ila. Saya Pak. Bu Ila dengan siapa Bu? Hah? Oh, Bu Andi Dewi. Bu Andi apa? Bu Andi Dewi dengan Pak Kamil. Bu Akif Pak. Ya, Ini Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Bu Afni. Mana Ki Bu Afni? Hadir Bu. Siap, oke. Kak Mutia, Bu Mirna. Mana Ki Bu Mirna? Rekam Oke. tunggu. Andi Dewi suruh rekam sebentar di Bu Mirna. Dik. Siapa nih yang duluan Masalahnya nih? sebentar saya coach Ibu Mirna Kanda. Bagaimana Mitu? Saya duluan. Iya, di Saya duluan. Oke, Bu Ila, Ayo, silakan dengan siapa pasangannya Bu Ila? Bu Afni, Pak. Oke, silakan Bu Afni. Pak Supriyadi yang di Mulai Bu Afni ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Afni. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, hari ini saya agak terganggu pikiran saya. Iya Bu. Iya Bu Afni, kalau Ibu hari ini tidak sibuk, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Bagaimana Bu? Bu Afni? Udah bagus mungkin jaringannya Ibu Ila. Bu Afni? Iya, Apakah Ibu tidak sibuk hari ini? iya, alhamdulillah untuk hari ini saya tidak sibuk. Iya Bu, saya
Terima kasih banyak atas waktunya ya, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah di sekolah saya khususnya di kelas 1, Ibu. Ya, tentu. Mari kita mulai dengan tujuan kita. Apa yang ingin kita capai dari perbincangan ini, Bu Ila? Di sini Bu, saya ingin MPLS yang saya lakukan itu lebih efektif, lebih menyenangkan bagi murid kelas 1 sehingga mereka dapat beradaptasi dan merasa nyaman dan merasa nyaman di lingkungan sekolah yang baru, Bu. Ya, baik. Tujuan yang sangat bagus. Sekarang mari kita sama-sama identifikasikan masalah yang ada. Apa saja kendala yang Anda hadapi saat ini dalam pelaksanaan MPLS Ibu Ila? Ya, untuk kendala itu Bu, ada beberapa masalah yang saya hadapi, di antaranya itu murid merasa cemas, merasa takut karena mungkin lingkungan baru yang dihadapi sekarang, begitu juga kurangnya interaksi antara murid baru serta kegiatan MPLS ini, membosankan dan kurang menarik bagi anak-anak, Bu. Oh iya, saya mengerti Bu. Jadi ini ada beberapa masalah yang sedang Ibu hadapi, utamanya seperti kecemasan murid, kurangnya interaksi sosial, dan kegiatan yang kurang menarik. Kalau begitu, mari kita buat rencana untuk mengatasi permasalahan ini. Kira-kira bagaimana langkah untuk mengurangi kecemasan murid tersebut, Ibu Ila? Iya, saya rasa untuk mengurangi kecemasan ini, saya sendiri melakukan yaitu sesi perkenalan yang lebih personal antara guru dengan murid. Selain itu mengajak orang tua murid untuk hadir mendampingi anak-anaknya dari hari pertama MPLS. Wah, ide yang sangat bagus menurut saya. Kira-kira bagaimana dengan meningkatkan interaksi sosial pada murid tersebut? Iya, untuk melakukan interaksi sosial kepada murid, saya melakukan berbagai jenis contoh misalnya bermain kelompok, membuat aktivitas yang lebih mendorong kerjasama, misalnya bermain di luar, bernyanyi, itu Bu yang saya mau lakukan. Baik, untuk selanjutnya kira-kira untuk membuat kegiatan MPLS ini lebih menarik, apa yang harus Ibu lakukan? Kami bisa melakukan variasi kegiatan, yaitu melibatkan misalnya gerakan fisik, misalnya lebih kreatif, misalnya menari dan bernyanyi. Itu yang saya bisa lakukan, Bu. Wah, rencana yang sangat bagus menurut saya. Kira-kira Bu, siapa yang akan ikut bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang kita ambil ini? Tentunya saya sendiri sebagai guru kelas 1, selain itu juga dibantu oleh rekan-rekan guru lainnya yang sudah ditunjuk melakukan kegiatan ini. Ya, baik. Saya ulangi kembali bahwa yang bertindak atau yang bertanggung jawab dalam hal ini itu ada guru kelas 1 dan tim guru yang lain yang akan bertanggung jawab. Lalu kemudian, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau tanyakan? Saya rasa Bu sudah cukup dengan hal ini dan terima kasih. Semoga ini semuanya bisa saya jalankan dengan baik, Bu. Ya, sama-sama. Semoga kegiatan MPLS ini berjalan dengan lancar dan sukses. Jika ada masalah atau Ibu butuh bantuan, boleh menghubungi saya kembali. Tentu Ibu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan adanya perbincangan ini saya lebih semangat lagi melaksanakan MPLS ini. Iya, sama-sama. Terus semangat dan sukses selalu, Bu. Kita akhir perbincangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya gantian ya, gantian, silakan. Lain juga Pak Ibu Afni. Siapa coaching Ibu Afni? Pak Supriyadi? Bu Afni dengan siapa? Iya, saya Pak Supriyadi. Oke, silakan.
Ya, baik. Coach Pak Supriyadi, saya sendiri sebagai coach. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Supriyadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afni. Alhamdulillah sehat. Apakah Bapak punya waktu hari ini? Tentu Bu Afni. Oh ya, ada hal apa Bu? Oh iya Pak, saya ada sedikit masalah. Saya ingin berbicara sama Bapak. Apakah Bapak bersedia berbagi cerita dengan saya? Tentu saja Bu Afni. Memangnya setelah berbincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu Afni harapkan? Iya Pak, tentunya dalam sesi diskusi ini saya mengharapkan untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang saya alami Pak. Ya Bu, malah saya pasti senang bisa berbagi dengan Ibu Afni. Jika boleh tahu, permasalahan seperti apa sih yang Ibu hadapi sekarang Bu Afni? Masalah yang saya hadapi itu ada di kelas saya Pak, dengan murid-murid saya pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Oh, masalahnya seperti itu ya Bu Afni. Kalau boleh tahu, permasalahan murid-muridnya dengan Ibu seperti apa ya Bu Afni? Begini Pak, dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang kesulitan untuk memahami pembelajaran bahasa Inggris yang saya sampaikan Pak. Oh, begitu ya. Kira-kira apa penyebab muridnya tidak memahami pembelajaran yang Ibu berikan atau Ibu sampaikan? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak kesulitan belajar menurut saya Pak. Faktor ya. Oh, begitu ya Bu. Ada beberapa faktor permasalahannya. Kira-kira faktor-faktor apa yang menyebabkan itu terjadi Bu Afni? Begini Pak, saya sudah mempertanyakan hal ini kepada anak-anak yang bersangkutan. Mereka menjawab bahwa mereka tidak memahami arti dari kata ataupun kalimat bahasa Inggris. Selain itu, mereka juga kesulitan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Dan murid yang bersangkutan memang memiliki pemahaman sedikit lambat, begitu Pak. Oh, seperti itu ya Bu Afni. Memang ada anak yang daya serapnya kurang Bu Afni. Iya Pak, seperti itu. Jadi, berapa besar harapan Ibu Afni terhadap murid yang telah menerima pembelajaran yang telah Ibu sampaikan? Iya Pak, paling tidak anak-anak ini memberikan respon baik, respon yang positif setelah mengikuti beberapa pembelajaran dari permasalahannya. Jadi terpikir dari saya ini Pak, bahwa anak-anak ini terkadang dalam saya memberikan pembelajaran, mereka itu seperti kurang respon dengan baik. Mereka hanya mengangguk-angguk begitu Pak dalam proses pembelajaran. Oh, begitu ya Bu Afni. Paling tidak memberikan respon yang baik ya Bu. Jadi setelah mengetahui ini, beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu Afni untuk mengatasinya? Iya Pak, terfikir oleh saya mengenai hal yang ingin saya lakukan, yaitu hal yang pertama yang akan coba saya lakukan, yaitu teknik sounding, bahwa belajar bahasa Inggris itu mengasyikkan, menyenangkan, dan menekankan bahwa bahasa Inggris itu penting untuk diketahui, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa pemersatu. Kemudian langkah selanjutnya itu saya akan mengajak anak-anak yang daya pemahamannya rendah atau mereka punya niat yang tinggi, yang semangat untuk belajar bahasa Inggris secara serius. Wah, luar biasa Bu Afni rencana yang Ibu jelaskan. Jadi Bu Afni, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan dalam hal ini Bu Afni? Iya Pak, langkah selanjutnya itu meminta mereka untuk bergabung di ekskul English Club di sekolah, di mana di sana akan diberikan bimbingan sesuai kebutuhan mereka. Jadi di ekskul English Club ini konsepnya anak-anak belajar sambil bermain, sehingga mindset mereka bahwa bahasa Inggris itu horor sedikit tertepi, mungkin seperti itu Pak. Ya Bu Afni, bagus sekali apa yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian
kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana menyelesaikan masalah ini yang akan diterapkan nantinya Bu Afni? Iya Pak, komitmen saya itu berusaha melakukan kegiatan ini secara konsisten dan terus-menerus sampai memang terlihat suatu perubahan yang dialami oleh para siswa saya ini Pak. Gitu ya Bu Afni. Jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu Afni? Ya, tentunya dalam menjaga komitmen ini Pak, yaitu Bapak Kepala Sekolah, murid, dan peran orang tua murid itu sendiri, serta bantuan dari rekan-rekan sejawat di sekolah Pak. Berarti di sini adanya saling kolaborasi ya Bu, untuk hasil yang lebih baik. Itu. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu Afni yang akan kita lakukan ke depannya Bu Afni? Saya akan berusaha menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang kontinu dan intens dengan orang tua murid agar mereka dapat menjaga komitmen ini bersama sehingga apa yang dibutuhkan murid-murid ini baik itu di rumah maupun di sekolah dapat terpenuhi Pak. Bagus sekali rencana Ibu Afni ini. Berarti untuk kedepannya agar murid dapat fokus dan memahami pembelajaran ini, menjalin komunikasi dengan para orang tua murid, dan memberikan bimbingan lebih kepada murid. Begitu ya Bu? Iya, Baik Pak, Bu, begitu. dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya Pak, Alhamdulillah perasaan saya ini sudah lega setelah bercerita dengan Bapak dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Alhamdulillah Bu Afni, saya pikir perbincangan ini sungguh luar biasa dan saya harapkan mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan bimbingan dengan penuh semangat dalam pembelajaran Ibu ke depannya. Iya Pak, tentu saya akan lebih bersemangat dan berusaha melaksanakan bimbingan ini kepada murid-murid dengan penuh keyakinan dan ikhtiar dan lebih semangat lagi tentunya Pak. Baik Bu Afni, mungkin masih ada hal lain yang Ibu Afni Saya ingin rasa sudah sampaikan? cukup Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Sama-sama Bu Afni, mungkin saya bisa kembali lagi ke aktivitas yang tadi ya Bu ya. Iya Pak, silahkan dilanjutkan. Kita bisa bertemu atau berdiskusi di lain waktu ya Bu. Iya Pak, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya siapakah pasangannya Bu Andi Dewi dengan Pak Kamil gimana? Ilaci. Ya Pak, siap. Mana Pak Kamil? Oke, Semangat. Saya dengan ini siapa? Coach na Pak Pak Kamil ya? Kamil Koci. Dapat yang rekam Ki. Iya Pak, saya Pak coachnya Supriyadi. Pak Kamil Kocinya. Siapa yang merekam Tolong Bondi? dulu rekam dong coachku dengan Oke, Atau merekam Bondi. dulu. Merekam dulu Mas Bang. Supriyadi, rekam saya Tes dong di dulu Dewi. Bapak Kamirna Kalau siap Miki merekam. Atau Bu Mirna. Tidak bagus Ki Bu. Kalau pakai snipin tuh kata 10 detik berhenti Ki. Jadi saya merekam diriku sendiri tapi tidak bersuara kalau saya rekam diriku sendiri. Sudah ku coba. Pak Supriyadi mungkin. Tapi Pak. Ya, angkat dulu jempol Pak Supriyadi. Halo. Kirekam ki Mandi Dewi Pak Rekam Bisa Kak, merekam masih. Iya, Jaga-jaga dong. Saya lihat aku lihat. Saya tidak bisa. Nggak ku tahu Ibu karena sayangku. Windows GK nggak ada yang muncul. Itu Mi. Pak sama laptopku. Nggak ku tahu apa kenapa laptopku. Windows GK tidak ada yang Singkama muncul. laptop. Tunggu dulu deh Bu Andi Dewi. Ada solusinya dulu baru anu Ki.
Saya bisa merekam, tapi kalau kondisinya lagi saya yang bersuara, tidak terdengar suaranya dalam rekaman itu, lawan bicaraku, ya orang yang berbicara terdengar. Gimana dong tuh? Kalau Pak Jamal ya. Nanti minta mas saya dia deh, Pak Fasil mau saya kasih Kak. Iya, Pak Fasil, Pak Jit yang bisa membantu. Iya, Bapak. Karena saya juga tidak merekam kata tadi. Oke, mulai Pak Kamil. Jangan dulu keluar ke Bapak. Oh, keluar ke Bapak. Tapi rekamannya itu tersave di di drive-nya, langsung tersave di drive-nya kalau sudah terekam. Kenapa pala kedom mau anu ya? Nah, direkam aja tadi. Iya, suruh tidak ada di Bapak. Nanti Anda tersave di drive-nya ini Bapak. Kalau nih. sudah merekam begini, nanti dia tersave di Google Drive-nya Bapak. Tidak apa-apa, biar kita berlanjut. Oke, Siapa merekam Kide? Siapa merekam lanjutkan. Nanti Biar Pak keluar Kamil di Pak bisa diterekam. tersave di drive-nya langsung, karena dia kan pakai Meet merekamnya. Oke, gaskan Bu Andi Dewi. Semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jawab memang nih. Assalamualaikum Pak Kamil. Waalaikumsalam Bu Andi Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kamil? Alhamdulillah baik Bu. Oke, senang bertemu dengan Pak Kamil di via virtual kita hari ini. Kira-kira apa ya ini yang mau Pak Kamil ceritakan kepada saya? Begini Bu, ada beberapa murid saya yang kurang minat dalam dan menyenangi pembelajaran matematika saya. Oh, seperti itu ya Pak. Tapi kalau di mata pelajaran yang lain Pak seperti apa? Khusus untuk matematika saja Bu. Oh iya Pak. Kira-kira menurut Pak Kamil apa nih alasan muridnya sehingga dia tidak menyenangi atau menyukai belajar matematika? Dari hasil pengamatan saya Bu, metode pembelajaran yang saya gunakan itu mungkin menurut mereka monoton karena pembelajaran matematika ini biasanya berfokus pada angka. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Kamil langkah apa nih yang bisa Pak Kamil lakukan agar murid-muridnya Pak Kamil bisa menyukai belajar matematika? Kemungkinan saya harus membuat pembelajaran matematika ini lebih menarik dan menyenangkan sehingga bisa menarik minat belajar murid saya. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak, kira-kira kalau Pak Kamil rate murid Bapak ini kondisinya sekarang kalau kita kondisikan dari angka 1 sampai 10 di angka berapa Pak? Kemungkinan 5 Bu. Oh, di angka 5 ya Pak. Nah menurut Pak Kamil dari angka 5 ini Pak Kamil maunya akan naik rate-nya di angka berapa Pak? Ya paling mungkin sampai 10 mentok. Masya Allah. Oke Pak. Nah menurut Pak Kamil untuk mencapai rate angka 10 ini Pak, kira-kira langkah-langkah apa nih yang bisa Pak Kamil lakukan? Saya akan rencana melakukan metode pembelajaran Bu. Misalnya saya melakukan dengan permainan saat mereka mengerjakan tugas dalam proses pembelajaran, atau saya melakukan speaking dalam setiap pembelajaran saya. Oh iya Pak, strategi yang bagus ya Pak menurut saya. Nah mungkin di antara yang Bapak ingin lakukan ini, yang mana nih yang paling mudah atau yang paling bisa cepat Bapak lakukan atau Bapak terapkan? Mungkin keduanya bisa saya lakukan Bu pada proses pembelajaran saya. Misalnya sebelum memulai pembelajaran saya melakukan speaking untuk membangkitkan semangat belajar murid saya. Kemudian untuk meningkatkan minat belajarnya, saya akan melakukan suatu permainan yang bisa meningkatkan minat belajar murid saya. Oh iya Pak, strategi yang sangat bagus Pak menurut saya.
Nah, kira-kira kapan nih Pak Kamil akan memulai untuk melakukannya Pak Kamil? Kemungkinan saya sudah bisa melakukannya di pertemuan berikutnya pada saat mata pembelajaran matematika, Bu. Oh, siap Pak. Baik Pak Kamil, mungkin kita terbatas ya Pak Kamil di pertemuan virtual kita hari ini. Saya sangat mengapresiasi atas langkah-langkah atau strategi yang Pak Kamil ingin lakukan. Dan saya juga masih penasaran nih Pak Kamil bagaimana hasilnya nanti. Dan semoga kita punya waktu yang luang lagi Pak Kamil. Saya penasaran untuk mendengar apa hasil dari strategi dan langkah-langkah yang Pak Kamil lakukan. Siap, Bu Andi Dewi. Saya Iya Pak. lebih semangat lagi untuk terus memberikan yang terbaik pada murid saya. Saya merasa mempunyai ide-ide baru dan juga merasa memulai sesuatu itu harus segera Oh iya untuk Pak. melakukannya. Kemungkinan seperti itu, Bu. Iya, sangat luar biasa ya Pak Kamil. Semoga apa yang Pak Kamil ingin lakukan tercapai, kemudian kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Saya juga ingin mendengar apa yang terjadi dari pertemuan kita hari ini. Mungkin sekian Pak Kamil, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala bentuk yang disampaikan oleh Pak Kamil. Salam guru hebat Pak Kamil, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pusing ako doon. Siya rekam kayo Allah. Tolong atoba. Raisen itu Pak Supriyadi. Kak Supriyadi, bakit rekam ka Pak Supriyadi? Mau makinig sama Ibu Afni. Kalau saya Ibu Afni, siapa yang mau rekam ka ko dong? Tidak, saya juga mau sama Bu Ila. Pak Kamil dengan siapa Pak Kamil? Pak Kamil dengan Ibu Afni, Pak. Oke, silakan. Pak Kamil coach-nya ya. Ibu Afni. Kak Mirna, saya pipale yang rekam ki yang ini di. Iya. Oh, fasil saya ko dong Pak. Bagaimana ini nasibku di? Saya merekam semua orang, baru saya tidak ada rekam-rekam ka ko dong. Ada rekam saya Bu Andi, dikerekam ja. Sabar Bu Mirnadi, mulai dulu. Sudah ini baru kita mulai. Oke. Pak Kamil silakan. Ibu Mirna, siap mic Ibu Mirna dengan Pak Kamil. Bu Mirna, Oke, mulai. saya coach Bu Mirna. Saya coachnya, Pak. Oh ya. Baca bawah itu yang depan. Lagi. Mulai Bu Mirna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kamil. Waalaikumsalam, Bu. Saya perhatikan wajah Bapak tampak bingung. Ada apa, Pak? Begini, Bu, di pertemuan saya masih banyak murid yang tampak tidak bersemangat mengikuti proses pembelajaran saya. Permasalahan proses pembelajaran ya, Pak. Masalah yang Bapak hadapi ini sepertinya juga pernah dihadapi oleh semua guru di sekolah kita. Maukah Bapak membahasnya bersama saya? Boleh sekali, Bu. Oh ya, Pak. Dari percakapan kita kali ini, apa yang Bapak harapkan? Saya berharap ada jalan keluar dari permasalahan saya, Bu. Seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak sedang menghadapi permasalahan dalam proses pembelajaran. Anak-anak tidak bersemangat mengikuti proses pembelajaran yang Bapak bawakan. Kalau boleh saya tahu, Bapak di kelas mengajar seperti apa? Saya sudah mengajar dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi anak kok masih tetap kurang bersemangat ya, Bu? Menurut Bapak, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan semangat anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran Bapak? Mungkin saya bisa memberikan selingan berupa ice breaking yang
membangkitkan semangat murid saya. Bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa ice breaking yang Bapak berikan itu memberikan semangat untuk murid-murid? Saya akan melakukan evaluasi dengan meminta umpan balik dari murid, Bu. Oke, baik Pak ya. Selanjutnya apa yang pertama akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan mencari referensi ice breaking apa yang cocok yang saya terapkan kepada murid saya. Baik Pak. Sepertinya Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita sharing? Saya merasa agak lega, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Pak, saya juga senang mendengarnya. Saya yakin Bapak bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari Bapak. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Bapak, Pak Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut sekali. Saya lagi Kak Mirna, kita coaching. Oke, silakan dilanjut. Saya lagi Kak Mirna, kita coaching. Tunggu dulu, tunggu dulu. Oh, kok dong. Tunggu dulu diriku. Cheese. Wait, tunggu sabar. Ya. Oke Kak Mirna, gas. Assalamualaikum Ibu Andi Dewi. Waalaikumsalam Ibu Mirna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Andi? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Mirna bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Senang bertemu dengan Ibu Andi Dewi di pertemuan virtual hari ini. Kira-kira apa yang Ibu Andi Dewi ingin bicarakan di pertemuan kita hari ini? Begini nih Ibu Mirna, saya ingin ceritakan keadaan saya. Nah, terkadang saya masih terlambat Ibu Mirna untuk datang ke sekolah di waktu pagi. Sedangkan di sekolah itu ada pembiasaan kita menjemput siswa di gerbang sekolah Ibu Mirna. Seperti itu ya Bu Andi. Kira-kira apa yang menjadi tantangannya Ibu sehingga Ibu terkadang masih terlambat untuk datang ke sekolah? Begini Bu Mirna, saya tinggal jauh dari lingkungan sekolah saya Bu Mirna, karena untuk menempuh jarak ke sekolah saya harus menempuh jarak itu sekitaran 55 km dan memakan waktu 1 jam, hampir 1 jam lebih Ibu Mirna. Jauh ya? Itu. Jauh juga ya Bu Andi. Benar juga Ibu. Terkadang kalau hujan, aktivitas yang kita lakukan juga terganggu. Itu juga sering saya alami. Kira-kira menurut Ibu Andi Dewi, apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa menjemput murid di gerbang sekolah waktu pagi? Mungkin saya harus mampu untuk memanajemen waktu saya Ibu Mirna. Kemudian saya juga berpikir bahwa seharusnya saya juga mengusulkan kepada kepala sekolah saya untuk memberikan kebijakan kepada saya Ibu Mirna. Baik Bu, menurut Ibu untuk manajemen waktu Ibu yang Ibu terapkan itu yang seperti apa? Atau misalnya kepala sekolah menyetujui memberikan jadwal piket Ibu, maunya yang seperti apa? Mungkin kalau dari segi manajemen waktu Ibu Mirna, mungkin saya harusnya lebih bisa ya berangkat lebih awal Ibu Mirna. Tapi itu juga jadi sebuah masalah juga bagi saya. Nah,
Kalau untuk meminta kebijakan itu, rencananya saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah saya, Ibu Mirna, untuk membagi jadwal piket, Ibu Mirna. Misalnya kita dalam sehari itu ditugaskan 3 sampai 5 orang. Jadi kita semuanya berkesempatan untuk ikut dan berpartisipasi dalam pembiasaan tersebut. Saya senang mendengar pemikiran dari Ibu. Menurut Ibu Andi Dewi, di antara yang Ibu sampaikan ini, yang mana menurut Ibu yakini yang paling benar, sehingga Ibu juga bisa menjemput murid Ibu di gerbang sekolah pada waktu pagi? Kalau yang saya yakini saat ini, Bu, menurut saya seharusnya saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah saya, karena itu hal yang menurut saya yang paling mudah untuk saya lakukan, Ibu. Baik, kira-kira menurut Ibu, kapan ya Ibu bisa mengkomunikasikan atau membicarakannya dengan kepala sekolah Ibu tentang pembagian jadwal piket ini? Mungkin saya sudah bisa mengkomunikasikannya besok ya, Bu. Betul Ibu, saya pikir harus segera dikomunikasikan. Mungkin singkat saja Ibu, karena kita memiliki keterbatasan waktu. Kira-kira apa yang Ibu Andi Dewi dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya merasa cukup senang, kemudian saya juga menyampaikan hal-hal yang sudah lama ingin saya bicarakan, Ibu, tapi saya bersyukur bertemu dengan Ibu Mirna dan menceritakannya kepada Ibu Mirna. Baik Ibu, saya sangat antusias mendengar cerita Ibu hari ini, dan saya juga sangat penasaran dengan kelanjutan dari cerita Ibu setelah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah Ibu nantinya. Mungkin bisa kita bicarakan di pertemuan kita berikutnya, dimanapun itu Ibu Andi Dewi ya. Siap Ibu Mirna. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Pak Supriyadi, silakan. Ya, saya lagi Pak. Saya berpasangan dengan Ibu Ila. Dengan Ibu Ila ya. Oke, silakan. Ila Karnila. Ibu Ila Karnila sebagai coach. Oh iya, Ibu Ilanya di mana nih? Oh iya, oke, silakan. Halo Ibu Ila. Halo juga Pak. Oke, siap ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ila. Mohon maaf ya, apakah pagi ini saya tidak mengganggu aktivitasnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Untuk saat ini saya rasa tidak mengganggu Pak. Saya ada waktu untuk beberapa menit ke depan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, hari ini saya akan berbincang sedikit dengan Ibu Ila terkait masalah saya yang kurang mampu mengembangkan ide-ide baru dan menerapkannya dalam proses pembelajaran Bu Ila. Oh iya Pak. Apakah Bapak bisa menjelaskan lebih rinci tentang tentang makna aktivitas dan inovasi yang Bapak akan lakukan? Ibu Ila, saya ingin bisa menerapkan pembelajaran aktif di kelas, dan saya juga ingin bisa mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inovatif sehingga anak-anak bisa lebih aktif, lebih lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan Bu Ila. Oh iya Pak. Bagaimana Bapak mengembangkan kreativitas inovasi Pak Anda pada saat ini? Saya selalu berusaha Bu Ila untuk mencari sebuah informasi dan pengetahuan baru tentang pembelajaran aktif. Saya juga aktif mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan saya dalam mengembangkan media pembelajaran Bu Ila. Oh iya Pak, dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi ini, apa tantangan yang Bapak hadapi saat ini? Saya masih belum mampu untuk menerapkan pembelajaran aktif secara efektif di kelas yang memiliki keragaman siswa. Saya juga
belum memiliki banyak ide untuk mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Iya, Pak. Menurut Bapak, langkah apa yang harus kita ambil untuk mengatasi tantangan ini dengan mempertimbangkan semua informasi yang telah kita bahas tadi, Pak? Ya Bula, saya akan menerapkan pembelajaran aktif secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Selain itu juga saya akan mencari mentor untuk membantu saya mengembangkan media pembelajaran yang inovatif, Bula. Iya. Menurut Bapak, bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa rencana Bapak ini akan berhasil? Ya Bula, saya akan melakukan sebuah evaluasi rencana aksi saya dengan meminta umpan balik dari siswa maupun rekan sejawat di sekolah. Oh iya, Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, saya akan membantu Bapak untuk mencari mentor yang bisa membantu Bapak dalam mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif. Ya Bula, saya akan menerapkan pembelajaran aktif di kelas secara bertahap. Dan saya akan meminta umpan balik siswa rekan guru untuk mengetahui apa yang perlu ditingkatkan. Oh iya, Pak. Karena waktu ini hampir habis ya, Pak. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan ini? Alhamdulillah dengan adanya percakapan ini saya merasa agak tenang setelah Ibu Ila memberikan sebuah solusi. Terima kasih Bu Ila. Iya, Pak. Saya senang mendengarnya, Pak. Saya yakin ke depannya Bapak bisa mencapai tujuan yang Bapak inginkan. Iya Bu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Ibu kepada saya. Iya, Pak. Sama-sama. Ke depannya kita bisa berjumpa lagi ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oke, baik. Sudah semua, Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Iya, Oke, Pak. sudah semua ya. Oke, baik, keren, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dalam proses coaching, ya tadi saya menyimak dari awal sampai akhir Bapak dan Ibu. Yang perlu dipahami dalam proses coaching itu adalah coaching itu sebenarnya menghantarkan seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi coaching itu, ya coach itu dengan coach adalah mitra. Jadi jangan berharap bahwa kalau ada coachnya yang memberikan solusi berarti itu bukan coaching. Ya, jadi coach itu bukan memberikan solusi, tapi menghantarkan seseorang untuk mendapatkan solusi. Jadi menghantarkan coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Itulah coaching, Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau dalam prosesnya Bapak Ibu, misalnya proses percakapannya, Bapak Ibu ada seorang coach yang meminta solusi dari coachnya. Nah, itu seorang coach harus tahan diri, harus menahan diri untuk tidak memberikan solusi. Tapi bagaimana mengelola kata, mengelola narasi untuk mengarahkan, membantu rekan kita, coach kita untuk menemukan, memecahkan masalah sendiri. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan salah menafsirkan bahwa coaching itu sebenarnya kita membantu orang saja, membantu menghantarkan seseorang untuk mencapai tujuannya, untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan kita pemberi solusi, tapi mengajak orang, memberikan pemahaman kepada coachingnya untuk bagaimana dia menemukan solusinya sendiri, Bapak dan Ibu. Nah,
beda dengan fasilitasi Bapak dan Ibu, beda dengan mentoring, beda dengan training, beda dengan konseling. Coaching itu berbeda dengan yang lain Bapak dan Ibu. Nah, saya memperhatikan Bapak dan Ibu dalam proses coaching yang dilaksanakan hari ini itu sangat sebenarnya sudah bagus. Sebenarnya bagus. Hanya saja masih ada tegang-tegangnya sedikit. Apakah karena memang sudah sepakat dengan pasangannya untuk menghafal narasi-narasi yang dirancang kemarin atau seperti apa? Yang sebenarnya harusnya itu natural saja Bapak dan Ibu. Jangan kaku dalam proses coaching. Misalnya saya mengatakan, misalnya Ibu Andi Dewi atau Ibu Minasari ke ruangan saya. Misalnya Ibu Minasari mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Maka saya mengatakan, oh iya Ibu Minasari silakan masuk. Oke. Coaching itu sebenarnya harus ada janji temu dulu. Harus ada janji temu. Jadi tidak boleh langsung. Jadi tidak boleh langsung mengatakan, saya mau di coaching hari ini, saya mau ini hari ini. Enggak begitu. Nah, jadi misalnya istilahnya dalam coaching itu ada pra-coaching namanya. Nah, ada pra-nya. Jadi misalnya gini, alurnya begini. Ibu Minasari ke ruangan saya. Misalnya, Bu Minasari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, boleh saya masuk di ruangannya? Ya boleh, silahkan. Ada apa ya Bu Minasari ya? Oke, saya ini mau ini Pak, gitu. Oke, gimana kalau kita nanti bercakap pekan depan atau besok? Jangan mengcoaching orang ketika sedang sibuk. Jadi jangan mengcoaching orang ketika sedang sibuk. Karena coaching itu seorang coach harus fokus pada coachingnya. Kemudian jangan sampai coachnya lebih banyak bicaranya daripada coachingnya. Itu jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai lebih banyak waktu berbicaranya coachnya daripada coachingnya gitu. Nah itu. Jadi misalnya Bu Nasari, oke pekan depan, ketemulah saya pekan depan dengan Ibu Nasari. Oke, baik terima kasih Bu Nasari sudah hadir di ruangan saya. Oke Bu Nasari, kita mau bicara siapa? Kita mau bicara apa sih hari ini Bu Nasari? Gitu. Bu Nasari menjelaskan, ini Pak saya ini saya mau ini terkait dengan pembelajaran di kelas saya. Oh terkait dengan pembelajaran. Jadi ada kata kunci di situ. Oh, terkait dengan pembelajaran di kelasnya. Oke, Bu Nasari, boleh diceritakan permasalahan pembelajaran di kelasnya. Udah, simple nih coachnya. Jangan lebih banyak bicara coachnya daripada coachnya. Kasih kesempatan coachnya untuk berbicara dulu. Permasalahan saya begini, A, B, C, dan seterusnya. Oke. Ambil kata kunci di situ. Oh, terkait dengan strategi. Tadi saya mendengar Ibu Minasari membicarakan terkait strategi pembelajaran. Apa betul begitu, Bu? Betul, Pak. Disitulah dianalisis, diidentifikasi permasalahannya. Oke. Selama ini sudah menjalankan pembelajaran yang seperti apa? Boleh diceritakan? Nah, Bu Minasari bercerita gitu, Bapak dan Ibu. Selesai itu baru kita mengajak Ibu Minasari untuk memahami langkah-langkah yang sudah dilakukan. Oke, selama ini Ibu Minasari sudah melakukan apa saja. Nah, Ibu Minasari akan menjawab, saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Oh, dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Minasari, yang paling efektif menurutnya Ibu Minasari itu yang mana? Gitu. Oh, yang efektif itu, yang ini. Oh, iya. Oke, ini poin yang efektif menurutnya Ibu Minasari. Langkah-langkah yang efektif. Sejauh ini, yang sudah dilakukan itu sudah seperti apa? Nah, Ibu Minasari akan melakukan. Nanti setelah itu, oke, strateginya itu melibatkan siapa? Bagaimana ke depannya? Gitu, Bapak dan Ibu. Nanti di sana, setelah Bapak Ibu mengidentifikasi, masuk ke bagian tanggung jawab. Tanggung jawab. Oh, saya tadi mendengar Ibu Minasari mengatakan bahwa strategi yang akan digunakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa betul gitu ya? Ya betul Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Minasari. Semoga sukses dengan langkah strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembelajarannya. Nah,
Oleh karena itu, Ibu Munasari boleh kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Itu di bagian kesimpulan. Yang menyimpulkan siapa? Yang menyimpulkan coachingnya, bukan coachnya. Jangan dibalik ya. Ibu Munasari akan menyimpulkan, oh iya dari pembicaraan kita hari ini saya bisa pahami ternyata banyak strategi yang bisa saya gunakan. Oh ada satu strategi yang paling efektif menurut saya yang akan saya lakukan ke depannya. Nah gitu Bapak Ibu. Oke, gitu Bapak dan Ibu. Simple. Jadi jangan ada yang kebolak-balik ya Bapak dan Ibu dalam melakukan proses coaching. Nah jadi memang coaching itu biasanya nggak mudah sih Bapak dan Ibu, tapi kalau Bapak Ibu membiasakan itu akan jadi sangat luar biasa dan bermanfaat di sekolahnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya Bapak dan Ibu mendampingi para calon pengajarnya saja ya, karena kebetulan saya adalah pengajar modul coaching Bapak Ibu di calon pengajar praktik. Jadi yang membekali pengajar praktiknya di modul coaching itu saya Bapak dan Ibu. Jadi nanti tahapan-tahapannya yang Bapak Ibu lakukan ini sebenarnya sudah mengarah ke alur tirtanya kan, alur tirta. Hanya saja di poin-poin tertentu Bapak dan Ibu seperti mengajukan pertanyaan berbobot, itu dibiasakan natural ya Bapak dan Ibu ya, hasil dari analisis masalah. Ya, kemudian jangan kaku Bapak dan Ibu, itu tipsnya, jangan kaku ya. Jangan kaku. Ini kan baru jadi masih ada sedikit-sedikitnya karena mungkin karena catatan-catatannya yang karangan bahasa Indonesianya toh ya, si A berbicara ditulis lagi di bawahnya yang berbicara ini kata-katanya, hingga kalau dilupa sudah dihafal. Bahasa Indonesia yang baik dan benar Pak. Ya? Nah, sebenarnya tidak perlu pakai teks percakapan, tidak perlu, tapi kan ini sebenarnya langkah bagus karena di awal ya. Nah, hanya saja pakai teks percakapan. Berarti dengan coachingnya sudah sepakat memang, oh nanti ini bicara ini ya. Nanti bicara betul, Pak. Nah itu, jadi hari ini sebenarnya kalau saya memperhatikan kan saya lihat gesturnya, apanya, semua saya lihat, oh ini melihat nih catatannya nih yang kemarin dicatat. Ini sudah sepakat memang ini dengan si A nih, dengan si B. Nanti kalau saya bicara ini jawabannya ini ya. Jadi soal jawabnya gitu. Iya. Betul, Pak. Ya, Bapak Ibu luar biasa nih hari ini. Artinya tidak apa ya ceritanya, kalau saya katakan tidak semua orang memang bisa mengambil posisi seorang coach, apalagi coach profesional. Itu Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu sudah dibekali nih 2 hari paling tidak. Oh, coach itu beda ya dengan fasilitator, coach beda ya dengan mentoring dan sebagainya. Itu Bapak dan Ibu. Nah, hari ini luar biasa. Bapak Ibu rekamannya ada kan? Bisa dibagi Pak. Saya minta dibagi nih Pak, karena saya yang merekam orang, saya tidak ada rekam Kak. Bagikan Mbak Andi Dewi. Oke. Nanti hasil rekamannya ditonton sendiri ya. Nanti ditonton sendiri, kemudian dievaluasi tersendiri. Oh, di bagian tirtanya, di tujuan, identifikasi, tanggung jawab. Oh, ini masih kurang nih, masih kurang. Nah, kayak kemarin itu di pembekalan CPP ada yang curhat nih. Pak, saya ini kalau meng-coaching orang, saya gregetan sekali mau memberikan solusi ke orang tersebut. Padahal kan saya bukan pemberi solusi gitu ya. Iya, betul gitu. Nah, gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Waktu yang saya berikan pas semua ya. Semuanya pas, masing-masing punya maksimal 7 menit untuk mempraktikkan. Tetap semangat Bapak dan Ibu, karena sepertinya itu kan ada lagi praktik coaching yang akan dilakukan di sekolahnya secara langsung, yang nanti akan dilihat oleh pengajar praktiknya Bapak dan Ibu. Hari ini bekalnya oke, alur tirtanya kesimpulannya begini Bapak Ibu. Ikuti saja alur tirtanya, silahkan brainstorming di situ Bapak dan Ibu ya. Jangan kaku. Nah, jangan kaku. Misalnya Pak Jamal kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Itu enggak apa-apa. Tidak perlu pakai teks percakapan gitu Bapak Ibu. Yang jelasnya kata kuncinya adalah seorang tidak boleh memberikan solusi. Coaching itu adalah mitra Bapak Ibu. Mitra. Bukan mentoring, bukan tutor, bukan fasilitator. Itu Bapak Ibu. Oke.
Nah, yang jelasnya hari ini kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu, sangat luar biasa. Hari ini keren, ini modul yang sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk dilaksanakan nanti di sekolahnya masing-masing. Nanti kalau mau belajar lagi terkait dengan teknik-teknik coaching, kalau mau mendalami teknik-teknik coaching, itu nanti ada sesi khusus ya Bapak. Nanti juga ini di sesi elaborasi pemahaman itu akan disampaikan secara menyeluruh terkait dengan teknik-teknik coaching ya Bapak dan Ibu. Hari ini saya hanya memfasilitasi Bapak dan Ibu sebagai fasilitatornya untuk melihat Bapak Ibu praktek coaching yang hari ini apa ya gimana ya punya luar biasa lah gitu. Walaupun pakai teks nggak apa-apa dulu, pakai teks dulu. Yang jelasnya jangan dibiasakan pakai teks gitu. Karena nanti dilupa teksnya, jadinya blank. Oh apa ya kata selanjutnya? Siapa yang bicara ya selanjutnya? Nah gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Sangat luar biasa Bapak Ibu, keren. Terima kasih Pak Kami, semangatnya luar biasa. Ibu Afni, Ibu Mirna, Ibu Menas, Ibu Menas, Bu Menasari sehat-sehat saja atau gimana nih Bu Menasari? Alhamdulillah sehat Pak. Hah? Oh iya. Sakit anakku Pak, jadi agak begadang kata di malam. Ibu Mirna mau Pak, Mirna Sari panjang sekali. Iya, kelihatan sih dari matanya, jadi saya tanya sehat. Sehat anak Bu Mirna. Oke, Ibu Andisri, terima kasih banyak. Pak Supriyadi, luar biasa. Pak Jamal, wih, semangat Pak Jamal ya dengan pakaian korpinya. Insyaallah Pak, terima kasih. Ibu Elmiwati Asis yang dari tadi pagi mulai 1,5 jam sudah masuk di room, bicara mengenai video dan sebagainya, gimana cara rekamnya ini, gimana dan seterusnya. Bahkan ada Ibu Sukawati yang sudah mau hampir menyerah gara-gara rekaman video. Oke, Ibu Andi Dewi, terima kasih bantuannya kepada teman-teman yang sudah membantu merekam. Nanti hasil rekamannya Bapak Ibu itulah yang diupload ke LMS-nya Bapak Ibu sebagai unggah tugas ruang kolaborasi Bapak dan Ibu sekalian. Pak Ilham, terima kasih banyak sudah mendampingi CGP-nya yang sangat luar biasa. Saya titipkan harapan kepada mereka untuk bersama dengan PPP yang lain untuk mendampingi teman-teman CGP yang sangat luar biasa ini sampai dengan tuntas setuntas-tuntasnya. Ini sudah modul 2.3 dan sampai jumpa Bapak Ibu di modul 3. Karena Bapak Ibu hari ini adalah hari terakhir Bapak Ibu di modul 2. Dan satu modul lagi Bapak Ibu, satu paket modul lagi, yaitu paket modul 3. Artinya kebersamaan kita akan semakin berakhir Bapak Ibu setelah sekian bulan lamanya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu di room ini yang belum mengirim hasil pemantauannya, ya. Saya tagih nih berdasarkan tim pemantau, bukan Pak Hasil yang menagih, tim pemantau. Ya, yang menjadi sampel Bapak Ibu silakan untuk dikirim. Oke, baik, terima kasih. Kita berfoto bersama dulu Bapak dan Ibu. Yang mengambil gambar ini siapa nih mengambil gambar? Mumpung ada Kamil. Ambil gambar Pak Kamil. Nah, siapa nih? Kita mau Bendi. Iya. Foto. Oke. Tidak dibuka anunya Bapak. 1. Ini kamera saya terbuka. Jaringan saya kayaknya jaringan Pak. saya. Oh iya. Jari 1, 2, 3. Oke. Ulang baru Bapak. Lagi. Oh, baru buka kamera Bapak. Coaching itu begini logonya kalau coaching itu begini ya. Kurus juga Bapak. Selamat anu Pak. Satu, 3. Oke, keren. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaannya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maafkan saya selama membersamai Bapak Ibu di sesi ruang kolaborasi modul 2.3 ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak dan Ibu. Dan suatu saat saya akan berkunjung kembali ke Bulukumba sebagai tamu
di Lokakarya 7-nya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akan menuntaskan satu modul lagi Bapak Ibu, yaitu 3.1, 3.2, dan 3.3. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat Bapak dan Ibu sekalian. Jaga kesehatannya. Salam kepada seluruh keluarga yang ada di Bulukumba. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupakan tugas tak. Itu yang paling penting. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Izinnya Bapak dan Ibu saya pindah ke kelas sebelah dulu. Ya Pak, ya Pak. Kasih. Kirimin di Dewi. Ya, baru ini siapa rekam Kak? Woi, saya Iya. Pak Jamal tidak ada nuku, langsung di-share langsung. Giliran kita tidak ada yang rekam Ki. Bagaimana nih nasibku? Pak itu rekami. Ada mau ada Hasil. gimana kirim video Bapak di YouTube tuh itu nanti kita Oh, Edit. YouTube Bella. Google Drive. Rekaman itu ada tersimpan di Meet yang punya di Drive yang punya Meet ini. Mana ke YouTube Pak Jamal, bukan YouTube. di mana nih? Nak kirim Di mana tuh? Google, kapan Google Drive. Lah Ya, subscriber saya keluar. Ini Kidul Drive-nya yang sudah saya rekam. Oke, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum.